Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Suara saya terdengar terdengar baik nggak, Bu Tati? Baik banget. Oke, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serta Ustadz Wido Subraha yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari pada kesempatan malam hari yang penuh rahmat ini dengan ditandai dengan turunnya hujan di wilayah Depok dan sekitarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya adalah kenikmatan umur panjang dan sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan juga kita talabul ilmi meskipun melalui media virtual. Selanjutnya salawat serta salam mari kita bacakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bacaan salawat yang senantiasa kita lafazkan insya Allah nanti di yaumil akhir akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya saya atas nama pembawa acara mengaturkan banyak terima kasih kehadirannya, terutama kepada Bapak Dr. Wido Subraha dari MUI Pusat yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan menyampaikan materi tausiahnya dan insya Allah kita akan mendengarkan semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara. Seperti biasa, ini untuk yang kesekian kalinya kegiatan rutin kita ini. Dan pada malam hari ini kita akan bertemu membahas tentang topik yang sangat menarik. Itu menyambut tahun baru Hijriah ini ya. Yang pertama adalah pembukaan. Dan yang berikutnya adalah pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Saudara Makmun. Selanjutnya adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wido Subraha dari MUI Pusat. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab, diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis yang dirahmati Allah ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah mencurahkan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran kepada Bapak Makmun, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Ma'mun yang telah membacakan kalam ilahi, kalam-kalam Allah. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi Allah senantiasa membukakan atau mencurahkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ini sambutan terlebih dahulu ya Bu Teti. Pak Dr. Prihandoko, apakah beliau ada di sini? Pak Assalamualaikum. Ada ya? Oke, baik. Ya, saya persilakan kepada Bapak Prihandoko untuk memberikan sambutannya. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih, Pak Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusra 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita kembali bisa menggelar kegiatan rutin bulanan kita. Jazakumullah khairan atas keistiqomahan, konsistensi teman-teman semua dalam menyelenggarakan pengajian kita. Ikhwan, Bu Teti, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Amin. Amin. Rabbal alamin ya. Jazakallah khair juga pada Ustaz Wido Supraha. Terima kasih sekali lagi Ustaz Wido yang berkenan untuk hadir bersama kami kembali. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan wawasan yang bisa menggugah pikiran dan hati kita untuk menjadikan kita lebih cinta kepada Islam, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih meningkatkan amal ibadah dan amal soleh kita di hari kehadapan ini, di tahun yang baru nanti ini ya. Itu barangkali, dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita menjadi salah satu taman surga ya, taman surga yang sudah ada di muka bumi ini, yang sudah ada di dunia ini, yang kita berharap taman surga ini nanti akan membawa kita ke taman surga yang sesungguhnya, di surga Firdaus di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan itu niat kita, itu tujuan kita, itu yang lahir dari kehendak kita bersama. Itu barangkali Pak Ikhwan, terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Brihandoko, Ketua FSK, Forum Silaturahim Gunadarma. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama meluruskan niat sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Wido Supraha. Mari kita luruskan niat kita. Yang pertama adalah untuk silaturahim, meskipun secara virtual. Yang kedua adalah kita duduk di majelis ilmu, yang insya Allah akan menjadi taman-taman surga. Dan selanjutnya kepada Bapak Dr. Wido Supraha, ini saya hati-hati karena ada teman dari Gunadarma namanya Bapak Dr. Widio Nugroho. Jadi ini Ustadz Dr. Wido Supraha, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Berapa menit waktu diberikan kepada kami, Ustadz? Kurang lebih, Ikhwan? iya, kurang lebih 1 jam ya Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Bagus Ustadz, bagus suaranya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, para pendidik dan seluruh sivitas akademika Universitas Gunadarma, Bapak MC, Bapak Ikhwan Suyudi, kemudian pembina majelis tadi, Dr. Brihandoko, dan juga kemudian Bapak Ibu para pimpinan yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada Bapak Ibu dan keluarga di rumah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, tema daripada kajian online peringatan Tahun Baru Hijriah pada Kamis malam Jumat malam hari ini adalah revitalisasi semangat perjuangan umat Islam masa lalu dan rencana masa depan. Yang pertama, ketika mengingat tahun Hijriah,
memang kita akan teringat dengan prinsip hijrah. Prinsip hijrah ini tentu prinsip yang tidak dibangun dalam semalam, tapi prinsip yang dibangun dengan waktu yang cukup panjang. Kalau kita lihat semenjak Nabi lahir tahun 571 menjadi Nabi tahun 611, kemudian 13 tahun lamanya ya Nabi berdakwah dengan diturunkannya surat-surat Makkiyah. Sejatinya surat-surat Makkiyah itulah yang diturunkan 13 tahun itu yang kemudian mengubah kepribadian daripada umat Islam di masa awal. Sehingga umat Islam di masa awal itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 digelari sebagai as-sabiquna al-awwalun, yaitu yang terdahulu dan yang paling awal. Merekalah minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar yang meninggalkan bekas-bekas ya pelajaran yang cukup besar bagi kita semuanya. Karena semangat perjuangan mereka sulit ditandingi oleh orang-orang hingga hari ini. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasi di masaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahku. Karena itulah 3 generasi ini kemudian digelari sebagai generasi salaf atau generasi pendahulu. Karena orisinalitas pemikiran mereka memang juga lebih asalah dibandingkan kita hari ini. Karena itu belajar agama ini pun yang paling asli adalah berusaha mendeteksi berbagai pemikiran-pemikiran yang pernah keluar dari generasi yang terbaik ini. Dan generasi awal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang mulia, mereka semuanya seperti bintang gemintang, ya, mereka laksana cahaya yang setiap hidup kepribadiannya bisa kita ambil pelajaran. Kita ketahui bagaimana mereka ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan sehingga segala sesuatu yang berat bagi mereka ringan. Kenapa? Karena 13 tahun itu mereka memang diberikan pelajaran-pelajaran mendasar tentang Islam itu. Dalam surat-surat Makkiyah itu kita akan dapati pelajaran-pelajaran tentang konsep-konsep ketuhanan, ya, konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep wahyu, ya, konsep ilmu, ya, konsep manusia, konsep moralitas, konsep ukhuwah, ya, kemudian konsep jihad, konsep alam semesta dan lain-lain. Sehingga kemudian kebentuk ya paradigma yang merupakan bagian daripada worldview, ya, terbentuk pandangan hidup yang memang berbeda antara muslim dengan non-muslim. Dan pandangan hidup Islam itulah yang kemudian menjadikan mereka tangguh dan siap untuk menerima perintah-perintah ataupun arahan-arahan ilahiyah yang ada di dalam surat-surat Madaniyah. Ya. Maka kemudian yang bisa kita tarik garis besar pada hal ini adalah bahwa Islam pertama kali mengislamisasikan pandangan hidup manusia. Ya, sehingga kita lihat ayat-ayat Madaniyah yang secara umum mengandung perintah-perintah, ya, mulai dari membangun masjid, membangun ukhuwah, membangun ekonomi, ya, membangun politik Islami, membangun ibadah-ibadah zahir yang lebih definitif, ya, seperti puasa Ramadan ketika Nabi berumur 55 tahun. Kemudian ibadah-ibadah lain seperti umrah, umur 59, 60, 61, dan 62.
Begitupun akhirnya ibadah haji, ya, umur 62 Nabi, dan tentunya adalah amalia jihad yang diturunkan atau diperintahkan kepada Nabi dan para sahabatnya di tahun kedua Hijriyah. Sehingga praktis Nabi itu tidak pernah beristirahat. Mulai dari umur 55 sampai umur 63 itu waktu-waktunya betul-betul waktu-waktu emas, waktu-waktu yang tidak pernah mengenal lelah, waktu-waktu yang semakin tua semakin menjadi semangat keimanannya itu. Nah, itu semua kenapa bisa terjadi? Karena memang mereka memahami agama ini dari substansinya, ya, dari substansi yang paling mendasar. Maka kita perhatikan ketika di umur 53 tahun, Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dan tentu itu bukan pekerjaan yang ringan, ya, karena keterbatasan transportasi pada saat itu, begitu ringan saja dilakukan oleh para sahabat, meskipun mereka harus meninggalkan berbagai capaian-capaian karir mereka di kota Makkah. Ya, mereka yang telah memiliki kekayaan luar biasa pada saat itu, begitu mudah untuk berangkat, ya, ke satu negeri yang mereka belum tahu. Nanti targetnya apa? Ya, tinggal di mana? Kerja apa? Ya, bagi mereka yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'." Ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya, maka kalian akan dapati bahwa bumi Allah ini luas. Rizki Allah itu banyak, tidak sesempit yang kalian kira. Maka kita lihat berbagai keteladanan yang ada. Ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang meninggalkan keluarga yang mandiri tanpa harta, ya. Secara umum Abu Bakar membawa semua yang dia miliki untuk perjalanan hijrah itu. Kita bisa menemukan juga sosok Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang hijrah tanpa sembunyi-sembunyi, malah mengikrarkan, ya kan, dengan kalimatnya bahwa aku besok akan hijrah, ya, di waktu siang hari di balik bukit ini titik startnya, dan mereka yang ingin istrinya menjadi janda silakan ganggu saya. Ada sosok Abdurrahman bin Auf yang tidak diizinkan membawa apapun dari kota Mekah, dan dia hanya membawa, ya, apa yang ada dalam dirinya saja untuk berangkat ke kota Madinah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Dan karena itulah mereka yang selalu meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Dan hadis ini sering dijadikan hadis pembuka dalam karya-karya hadis atau karya-karya ilmu yang ditulis oleh para ulama dengan pesan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap perkara itu kembali kepada niatnya, dan setiap apa yang dia lakukan dikembalikan kepada niatnya. Ya, dan Nabi mengatakan, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dapati Allah dan Rasul-Nya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Mereka yang berhijrah karena selain Allah dan Rasul-Nya, atau Allah dan Rasul-Nya nomor dua. Nomor satunya adalah karena ingin mengejar duniawi, atau karena ingin mencari wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan dapatkan itu. Tapi belum tentu dia dapati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Inilah juga yang kemudian para ulama mengingatkan kepada kita semuanya agar menuntut ilmu itu tidak boleh diniatkan untuk mencari gelar, mencari pangkat, jabatan, dan seterusnya. Karena al-ilmu minallah, ilmu itu dari Allah. Ilmu itu cahaya, ilmu itu mulia, ilmu itu tidak ada yang tidak baik. Semua ilmu adalah baik.
Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu adalah dengan menuntut ilmu. Maka ilmu itu dia hanya layak masuk ke dalam jiwa manusia yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah semakin orang berilmu, dia kemudian semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan perjalanan sekitar kurang dari 500 km ini dari Mekah Madinah. Kalau kita lihat ya perjalanan mulai dari kota Makkah tidak langsung ke depan, tapi Nabi membuat satu taktik ya. Jadi dari belakang dulu di Gunung Sur, kemudian beberapa hari di sana, kemudian baru berjalan dengan rute yang sengaja membayar kepada seorang ahli dalam peta jalan ini yang notabene dia non muslim, dengan rute yang kemudian berbeda dengan rute yang umum. Dan itulah yang kemudian membuat Nabi dengan izin Allah tiba di kota Madinah, di kota Yatsrib pada saat itu ya. Yatsrib itu dalam Quran surat Yusuf ya bermakna celaka ya, saroban. Jadi kota Yatsrib itu kota yang bermakna buruk ya. Jadi kota Yatsrib awalnya bermakna buruk ya. Nah kemudian nanti berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah karena Nabi SAW dalam dakwahnya terus-menerus ya melakukan ekspansi hingga ya mayoritas penduduk kota Yatsrib dulu akhirnya merasa berhutang kepada Allah, dalam pengertian dia diingatkan dalam Quran surat 172 tentang bahwa dia dulu pernah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini cuma sekedar membalaskan janji kita kepada Allah dengan bentuk ya mensyukuri nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Itulah kenapa disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Semua yang kita lakukan di dunia ini termasuk mendidik generasi-generasi melalui Universitas Gunadarma pun dia harus bernilai ibadah. Maka supaya dia bernilai ibadah, maka niatnya juga harus benar karena Allah dan proses-prosesnya pun harus dilakukan dengan proses-proses yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang sekular, ilmu-ilmu yang tidak yang masih terdikotomi antara agama dengan sains, antara Islam dengan sains. Justru ilmu-ilmu yang kemudian membangkitkan semangat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya untuk menjadi hamba Allah, ya, menjadi Abdullah. Kata Nabi SAW, Ta'is abdad dinar, abdad dirham. Ya, waspadalah kalian hamba dinar, hamba dirham, ya, hamba cinta, gitu ya. Jadi sekarang ada istilah bucin, budak cinta, budak dinar, budak dirham. Ya, berhati-hatilah, kata Nabi sejak dulu. Kenapa? Jadilah kalian Abdullah, hamba Allah. Ya, bukan kepada hamba manusia. Ya. Jadi jangan mengejar keridhaan manusia. Kalian tidak akan pernah merasa puas. Tapi carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian berani, penuh semangat, termotivasi, itu adalah orang-orang yang merdeka sebenarnya. Jadi semangat hijrah ini adalah semangat kemerdekaan sebenarnya. Semangat yang tidak lagi bergerak atas nama manusia. Ya, makanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang aman jiwanya karena telah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam surat-surat Makkiyah tadi. Ya, makanya disebut beriman, maknanya aman jiwanya. Ya, maka orang yang aman jiwanya inilah yang kemudian mereka ini punya keberanian, asy-syaja'ah. Ya, tidak pernah takut gagal dalam berusaha, tidak pernah takut kalah dalam berkompetisi, tidak pernah takut tua, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut hantu. Ya, mereka tidak pernah putus asa. La taqna min rahmatillah. Janganlah kalian pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka selalu termotivasi bahkan bisa memotivasi orang lain. Ya, dia punya at-tafaul. Dan itu semua karena jiwanya telah berubah menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya, nafsul mutmainnah. Ya, bukan lagi jiwa yang mengajak manusia kepada keburukan yang disebut sebagai nafsun ammaratun bisu'. Ya, karena apa? Karena dia telah tafaqquh fiddin,
ya menuntut ilmu agama ini, menuntut ilmu syar'i ini, menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan ilmu itu semua datang dari Allah. Ya, baik ilmu-ilmu yang terkait tentang ibadah ritual maupun ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah-ibadah sosial kita. Ya, dalam konteks ibadah sosial tentulah ilmu-ilmu seperti sosiologi, ya, antropologi, edukasi, politik, ekonomi, geografi, budaya, sastra, ya, dan humaniora lainnya ini masuk pada ilmu-ilmu social sciences yang dia hendaknya diambil dari konsep-konsep yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sumber ilmu. Ya, Allah itu sumber ilmu. Maka kita harus siap mengambil ilmu-ilmu sosial itu dari Allah Subhanahu wa taala, terutama prinsip-prinsip besarnya. Dan kemudian juga ilmu-ilmu alam, baik ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, ya, masuk dalam kategori natural sciences, maka dia pun hendaknya ilmu-ilmu alam yang diambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik ilmu. Maka manusia itu menjadi merdeka ketika mereka bertuhan, ya. Jadi ada orang tidak mau bertuhan, ya. Orang tidak mau bertuhan. Kenapa? Mereka menganggap kalau bertuhan itu mereka akan berada dalam keterbatasan, ya. Ini sebenarnya mengutip Friedrich Nietzsche yang mengatakan kalau kalian ingin menjadi manusia paripurna, maka hilangkanlah seluruh ketakutan kalian kepada apapun dan siapapun. Ya, makanya muncullah ide Superman, ya, dalam 4 bukunya Nietzsche itu untuk menunjukkan bahwa matikan Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah mati, maka kalian akan mencapai manusia yang paripurna. Nah, muncullah teori-teori seperti humanisme, ya, atau teori-teori yang menyatakan bahwa sumber kebenaran itu adalah manusia dan seterusnya. Nah, sejatinya memang manusia ketika dia meninggalkan Tuhan, memang terkesan bahwa manusia itu dia dapat berpikir bebas, ya. Tapi tanpa sadar dia lupa bahwa bebasnya terbatas. Karena bebasnya dibatasi pada experience, pada pengalaman hidupnya, di mana dia lahir, siapa orang tuanya, siapa teman-temannya, apa yang dia baca, apa pelajaran yang dia terima, ya. Selebihnya ya tentu saja sangat boleh jadi dia adalah sekedar spekulasi filosofis semata, ya. Nah, padahal ketika mereka bertuhan berarti berkitab suci, ya, dalam umat Islam berarti dia beral-Qur'an, maka Al-Qur'an justru membawa dia keluar dari kotak Pandora, keluar dari tempurung, ya, sehingga dia bisa melihat ternyata ya Al-Qur'an itu membawa alam pikiran mereka kepada sesuatu yang masa lampau yang dia susah temukan, ya, bahkan kemudian alam pikiran dibawa ke masa depan, ya. Jadi bagaimana ilmu fisika dan ilmu metafisika itu semuanya kemudian disampaikan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga ilmu yang rumit, yaitu ilmu tentang dirinya sendiri, ya, ilmu tentang dirinya sendiri akan menjadi lebih mudah ketika dia berkitab suci. Ya, makanya disebutkan dalam satu makalah, ya, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb-nya. Ya, banyak orang yang bahkan dirinya sendiri mereka tidak paham. Ya, kenapa? Karena memang mereka tidak mau mengikuti arahan-arahan ilahiyah. Nah, maka sejatinya ketika mereka tidak bertuhan, mereka belum merdeka. Mereka sedang terjajah dengan alam pikirannya, dengan egonya, dengan dengan hawa nafsunya. Nah, disinilah kemudian ya korelasi kepada apa yang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu, yaitu Pancasila ini yang dijadikan sebagai ground norm. Dia tidak bisa tidak, maka kausa primanya itu adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena dari ketuhanan yang Maha Esa itulah kemudian kita jadi tahu bagaimana melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana melahirkan persatuan Indonesia, bagaimana melahirkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan bagaimana melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kata seperti adil, adab, majelis, ra'iyah atau rakyat, musyawarah, mufakat, tidak bisa kita terjemahkan, tidak bisa kita fahami secara asli, secara sempurna, secara holistik, kecuali dari mana kosakata-kosakata itu dapat diambil.
Ya, inilah kecerdasan para ulama meninggalkan ya satu pondasi persatuan bangsa ini dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia sekalipun, baik sebelum abad 19 hingga sesudah abad 19, itu adalah ruh Islam. Bahkan Islam itu menjadi satu menjadi satu identitas perjuangan. Karena yang dilawan pada akhirnya, apalagi selepas abad 19, adalah pemikiran-pemikiran ataupun aliran-aliran keagamaan yang merupakan pengaruh dari kolonialisasi. Ya, mulai dari misalkan pemikiran-pemikiran mistis seperti pemikiran kejawen misalkan di Jawa, atau ada pemikiran seperti Sunda Wiwitan di tataran Sunda misalkan, ya, atau kemudian aliran Kristen sendiri, ya, aliran Kristen sendiri, ya, yang merupakan bagian daripada Christening politik, ya, politik kristenisasi atau glory gospel. Dan kita tahu bagaimana Christening politik ini kemudian berusaha mengkristenisasikan wilayah-wilayah di Nusantara ini yang notabene masih primitif, yang dakwah Islam itu belum masuk ke sana. Seperti bagian timur Indonesia, Minahasa, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera Utara, dan kemudian daerah-daerah itulah yang menjadi konsentrasi Kristen terbesar hari ini. Yahudi pun sebenarnya ditemukan di Nusantara dengan banyaknya ya loji-loji yang ada. Ya, tetapi tidak tampil ya hingga hari ini. Artinya tidak membuat menarik banyak orang. Termasuk juga aliran-aliran seperti sekularisme yang menjadi pondasi dari liberalisme dan komunisme. Ini pun akhirnya disebarkan dengan masif melalui institusi-institusi pendidikan di Belanda waktu itu. Maka notabene kita bisa melihat bagaimana Islam akhirnya menjadi lebih kokoh lagi, menjadi identitas daripada kolonialisme itu sendiri, ya, setelah memang sebelumnya nenek moyang kita di Nusantara ini mereka akhirnya memang telah menerima Islam, ya. Mereka telah menerima Islam. Jadi kalau kita lihat Islam ini masuk ke Nusantara itu memang luar biasa, ya, dan masuk dengan kedamaian gitu, ya. Persentuhan antara orang-orang asing ke Nusantara kan tentu bukan hal yang baru, ya. Jadi orang-orang India, Arab, Cina, ya, bahkan termasuk ada sebagian Eropa juga pernah masuk ke wilayah Nusantara sejak masa-masa awal, sejak masa abad ke-1, abad ke-2 Hijriah. Tetapi kehadiran mereka tidak menimbulkan penolakan yang besar. Tidak ada rekam sejarah yang menjelaskan bahwa terjadinya pertempuran, apalagi masif, ya, yang melawan pendatang baru. Tidak ada. Kenapa? Karena memang mereka murni untuk berdagang, untuk berkunjung, ya, tidak eksklusif, tidak punya intensi untuk menjajah gitu, ya. Berbeda dengan Portugis dan Nederland yang ketika dia datang ke Indonesia memang punya watak asli, ya, tamak, eksklusif, ya, dan memang punya intensi buruk, sehingga kemiskinan yang massal akhirnya kan terjadi di Nusantara ini setelah tibanya mereka, ya. Dan hal itu diperparah dengan agenda mereka juga yang melakukan kristenisasi atau katolikisasi di umat yang waktu itu telah mengalami perubahan dari yang tadinya pergabungan antara agama Hindu-Buddha, kemudian akhirnya berubah kepada Islam. Dan cukup lama Islam itu diterima sebelum kemudian penjajah masuk di Indonesia ini. Kenapa? Karena Islam itu agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak melihat seseorang itu dari sebab-sebab dunia, ya. Jadi tidak ada kasta seperti di Hindu misalkan, ya. Kalau kita lihat misalkan Candi Prambanan, Candi Borobudur, ya, kadang-kadang kita takjub melihat besarnya. Tapi kalau bagi para sejarawan, mereka nggak melihat bangunannya, ya. Mereka melihat secara sosiologi, ini sebenarnya siapa yang membangun candi ini? Apakah dia Brahmana atau Ksatria, ataukah Waisya dan Sudra, ya, atau Paria bahkan yang merupakan kasta orang-orang cacat misalkan. Ya, nah, dan ini nanti mereka akan korelasikan dengan migrasi besar-besaran, ya, orang-orang Hindu-Buddha ke wilayah pesisir yang sangat boleh jadi karena menghindari kerja-kerja paksa dalam membangun candi-candi yang membutuhkan energi yang cukup besar itu misalkan, gitu, ya.
Nah, sementara ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka menemukan adanya kesetaraan di antara umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang kemudian juga menarik ya, sehingga kemudian kalau kita lihat pertempuran-pertempuran yang terjadi ya di kalangan Nusantara pada saat itu adalah pertempuran yang memang dengan semangat anti penjajahan. Karena ketika mereka berislam, Islam itu kontraproduktif dengan kolonialisme ya, karena spirit Islam itu adalah memerdekakan manusia ya. Spirit Islam itu adalah pembebasan. Spirit jihad itu adalah kebebasan. Makanya di mana dan kisah ini merupakan kisah yang menarik. Kenapa? Karena perbincangan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu toleran, Islam itu mencerdaskan dan seterusnya, itu merupakan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam kitab suci. Dia menjadi doktrin-doktrin, dogma-dogma yang harus dilaksanakan. Jadi mustahil seorang muslim itu belajar agama tidak toleran, itu mustahil. Ya, mustahil orang belajar agama itu kemudian tidak bermoral, itu mustahil. Kenapa? Doktrin-doktrinnya memang mendorong kita semuanya untuk menjadi toleran, untuk menjadi untuk menjadi sosok yang pengayom dan seterusnya. Karena itulah kemudian the beauty of Islam adalah dari konten kandungan yang diajarkan, begitupun sejarah panjang sejak Islam itu diterapkan, ya bahkan sejak hijrahnya Nabi mampu membangun ya satu kota yang bersifat madani di Yathrib tersebut, itu juga merupakan awal keteladanan yang kemudian dicontoh ya dalam generasi ke generasi, baik dari berbagai peradaban ya, mulai dari peradaban Umayyah, Abbasiyah ya, Mamlukiyah ya, Ayyubiyah ya, kemudian katakan Safawiyah ya, Moghul, Utsmaniyah ya, sampai kemudian di Andalusia dan seterusnya. Semuanya mencerminkan satu konsep ya, satu konsep Islam yang menaungi semuanya ya. Tetapi Islamnya itu betul-betul memang diterapkan, ditegakkan ya. Jadi akhirnya orang merasa merdeka ya, merasa merdeka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah kenapa kemudian spirit kaum muslimin itu dalam berjuang nggak pernah ngelihat kuantitas ya. Karena Nabi SAW karena Allah Subhanahu wa taala sendiri misalkan di dalam Al-Qur'an mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak ya kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum azillah ya. Allah telah tolong kalian dalam perang Badar padahal kalian itu dalam kondisi lemah. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam abad-abad 18-19 gitu ya, kita tidak ketemu alasan-alasan bahkan para sejarawan mengatakan ya, sebenarnya Indonesia itu tidak punya harapan untuk merdeka sebenarnya. Ya, tidak punya harapan untuk merdeka. Kenapa? Sebab-sebab kemerdekaan itu tidak dimiliki ya. Kita tidak merekam jejak sejarah di mana ada satu perjuangan yang kemudian mampu directly membebaskan negeri ini dari penjajahan, itu tidak ada ya. Karena rata-rata perjuangan yang dilakukan oleh baik para sultan sebelum abad 19 dan para ulama sesudah abad 19 itu kan akhirnya menemukan kegagalan dan penjajah berhasil menemukan titik-titik lemah umat Islam, yang itu juga saya kira harus menjadi pelajaran kita di masa mendatang gitu ya. Dan kalau bukan karena, nah inilah kalimat yang benar sebenarnya, jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau bukan karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang dengannya diturunkan keyakinan luar biasa dari kaum muslimin ya, dari orang-orang beriman ya, itulah yang kemudian menurunkan kemenangan dalam perjuangan dalam berbagai caranya yang pernah dilakukan oleh umat Islam ya. Nah karena itu kemudian kita melihat ya perjuangan-perjuangan yang pernah dilancarkan oleh umat Islam, ya saya ingin katakan sebelum abad 19 dengan sesudah abad 19 dan awal abad 20 itu tentu kan berbeda. Ya.
Misalkan sebelum abad 19 kita melihat bagaimana perjuangan Raden Fatah yang mendukung Sunan Gunung Jati untuk ekspansi ke Banten, ya, dan Sunan Gunung Jati berhasil waktu itu mengalahkan Portugis, membentuk kesultanan di Banten, bahkan kemudian melanjutkan membentuk kesultanan di Cirebon, ya, dan ini kisah satu di antara kisah sukses sebenarnya, ya. Berikutnya adalah pertempuran antara Sultan Khairun yang kemudian ditembak mati oleh Gubernur Lopez de Mesquita ketika cara liciknya. Jadi cara licik Belanda itu adalah satu divide et impera, mencari titik lemah umat Islam khususnya dalam masalah kesultanan itu titik lemahnya adalah pada saat pergantian kepemimpinan, gitu ya. Kemudian dengan makanan beracun biasanya, atau kemudian dengan mengundang perjanjian damai, ya, perjanjian damai yang ujung akhirnya ternyata bukan berdamai tapi malah menangkap, menembak atau membuang, ya. Nah, kira-kira itu yang terulang dalam sejarah pertempuran itu, ya. Dua kisah ini termasuk kisah yang sukses, ya, kira-kira. Bagaimana kemudian setelah Sultan Khairun ditembak mati di benteng ketika diundang dalam perjanjian kerjasama. Nah, kemudian Sultan Bahabullah pun mampu memimpin perang besar selama 5 tahun, yang kemudian itu mampu mengusir Portugis, ya, keluar dari Maluku dengan jihad besarnya, ya. Dalam salah satu catatan di Spanyol itu ada yang mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Sultan Bahabullah itu dia mampu memobilisasi 2.000 kora-kora dan 120.000 tentara, ya, satu yang menunjukkan kebesaran daripada Kesultanan di Ternate pada saat itu, ya. Kemudian di Mataram juga kita melihat Mataram luar biasa, ya. Mataram itu hampir mencakup seluruh kepulauan Jawa ini, ya, dan meskipun di sekitar tahun 1619 VOC berhasil menguasai wilayah yang sekarang kita kenal dengan Jakarta dan memberikan nama Batavia, ya, dan mereka mulai menggeser pusat VOC itu dari Ambon ke Batavia, itu pun Sultan Agung, ya, Prabu Hanyokrokusumo, ya, sampai berani, ya, untuk kemudian mengirimkan pasukan dalam dua gelombang, ya, dari Jogja berjalan hingga ke Jakarta, meskipun banyak yang sakit di tengah jalan dari pasukannya. Ini menunjukkan semangat perjuangan kaum muslimin di masa lalu yang memang tidak ingin bekerja sama sekali dengan VOC, ya. Sultan Agung ini meskipun terjadi gagal panen dari usaha kerajaan mereka, ya, tapi tetap menolak untuk kerjasama dengan VOC, ya, tetap menolak untuk kerjasama dengan VOC. Nah, termasuk juga kita cerita tentang Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, yang kemudian meminta Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai mufti, ya, sehingga kemudian dia punya cita-cita bagaimana kemudian Banten nanti jadi kesultanan terbesar di Nusantara, dan posisi yang dekat dengan Batavia, ya, akhirnya kemudian mendorongnya untuk melakukan perlawanan yang sengit, ya, dengan VOC, sampai VOC pun akhirnya mengajukan perjanjian damai pada saat itu. Tapi lagi-lagi memang ada kelemahan dalam divide et impera, sampai kemudian Sultan Ageng ditangkap dan wafat di Batavia, dan Syekh Yusuf Al-Makassari itu kemudian dilempar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang 16 tahun kemudian dia wafat di sana. Bahkan dikisahkan ada satu ditugaskannya satu pendeta untuk mengkristenisasikan daripada Syekh Yusuf ini, itu pun tidak berhasil, dia menyerah, ya. Dan justru Cape Town itu sekarang, ya, kita lihat jejak-jejak Syekh Yusuf Al-Makassari itu begitu banyak di sana, ya. Ada masjid, ada umat Islam secara umum, ya, ada Indonesian Heritage Corner di sana dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita juga lihat perjuangan Sultan Hasanuddin Makassar, ya, anak kedua dari Sultan Malikus Said, ya, bagaimana dia berjuang betul dengan melawan kolonialisme dan juga melawan kristenisasi. Kenapa? Karena di Makassar itu secara umum mereka sudah Muslim, ya. Nah, karena itu ketika VOC kewalahan melawan Sultan Hasanuddin ini, kemudian muncul pasukan koalisi, ya, yang datang dari Batavia dipimpin oleh Kolonel Spilman, didukung juga oleh Kapiten Jonker Arupalaka, yang kemudian sukses melemahkan Bona, ya, sampai kemudian Sultan Hasanuddin sendiri wafat, tapi pasukannya akhirnya ya tidak bisa lagi menjaga Makassar,
ya sampai ada yang lari ke Jawa ya, untuk bergabung dengan pasukan Muslim, ya baik di Banten maupun di Surabaya, seperti ketika mereka bergabung dengan pasukan Trunojoyo misalkan. Nah itu kan kisah-kisah yang heroik yang kita lihat, semuanya spiritnya spirit Islam, melawan penjajahan dan penjajahan kolonialisme dan kemudian kristenisasi pada saat itu. Dan setelah abad 19 ya, ketika kesultanan-kesultanan telah dilemahkan, bahkan kemudian dipecah dan dipaksa untuk bekerja dengan mereka dengan tidak punya pilihan lain, ya sehingga meskipun akhirnya banyak kesultanan yang menyesal di kemudian hari ya, karena akhirnya mereka pun mereka hanya diposisikan tidak lebih dari sekedar karesidenan atau bupati ya, padahal dulunya mereka merdeka sebagai seorang sultan dalam menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Nah maka tidak ada lagi yang kemudian bisa diharapkan kecuali para ulama yang memang selalu bersama rakyat, dan rakyat pun tidak lagi mencintai rajanya. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka, para raja itu akhirnya juga mereka di antara mereka kemudian pun banyak yang turut bersama penjajah untuk melemahkan rakyatnya sendiri, ya, menindas rakyatnya sendiri. Bahkan nanti ada ribuan santri yang dibunuh, ada ulama yang banyak yang dibunuh hanya karena mereka tidak taat dengan kesultanan dan seterusnya. Nah, maka kemudian kita lihat perjuangan pasca abad 19 itu lagi-lagi perjuangan atas nama agama yang kemudian dilancarkan oleh para ulama maupun murid-murid para ulama. Ya. Misalkan Perang Aceh. Perang Aceh ini diinisiasi ya, dan saya melihat ya pasca abad 19 itu gelombang pejuang itu justru banyak muncul pasca haji. Ya, rata-rata alumnus haji yang kemudian mereka berinteraksi dalam musyawarah akbar di Mekah Al-Mukarramah, ya, karena dunia pada saat itu yang dijajah juga bukan hanya Indonesia, Mesir, Tunisia dan seterusnya, rata-rata mereka semua dijajah. Dan kemudian dari situ mereka mulai punya semangat kebangkitan ya. Contoh di wilayah Aceh ya, ada Tengku Cik di Tiro atau namanya Muhammad Saman. Ini adalah muslim taat ya, pendidikannya lama di pesantren, dan selepas haji ya baru dia kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajah gitu ya. Bahkan perlawanan Tengku Cik di Tiro ini sangat-sangat luar biasa ya. Sampai Benteng Lambaro, Anek Galong itu berhasil dikuasai, tapi strategi makanan beracun yang kemudian ternyata menghendaki beliau akhirnya mati di Benteng Anek Galong yang beliau sudah kuasai. Nah, dan kita melihat bagaimana perjuangan di Aceh itu bukan hanya oleh laki-laki, tapi para perempuan, khususnya para janda yang berhasil dikonsolidasi, ya, sehingga ada juga dikenal pasukan janda dulu di Aceh itu yang luar biasa. Termasuk di antara janda yang juga kemudian punya semangat luar biasa adalah Cut Nyadin. Ya, Cut Nyadin dengan suaminya Ibrahim Langa ini kan menjadi pejuang yang sangat ditakuti dulu, keluar masuk hutan. Sampai kemudian Ibrahim Langa wafat ya. Kemudian Tengku Umar meminang Cut Nyadin untuk menjadi istrinya, dan syarat Cut Nyadin adalah saya siap menjadi istrimu tapi izinkan saya untuk tetap berjuang bersamamu, keluar masuk hutan ya. Sampai kemudian Tengku Umar wafat ya, dan kemudian perjuangan pun dilanjutkan Cut Nyadin yang meskipun akhirnya ada kisah bahwa beliau ada yang menyampaikan karena sakit-sakitan dan seterusnya, diantaranya ada yang menyampaikan kepada VOC bahwa posisinya di sana ya atas nama kasihan dengan Cut Nyadin ya. Udah Cut Nyadin ditangkap, dibuang, dan kita bisa kunjungi makam beliau di Sumedang ya. Dan berbicara Perang Aceh, maka puncaknya itu kan di tahun 1904 ya. Mulai dari 1898 sampai 1904 inilah puncak Perang Aceh itu. Ya, di mana VOC akhirnya membentuk pasukan khusus ya, dinamakan Marsus ya, yang memang terbiasa keluar masuk hutan karena strategi militer waktu itu ada keluar masuk hutan, dan kemudian itu sangat terekam dalam sejarah ya. Logistik mereka didukung oleh orang-orang sekitar ya, didukung oleh orang-orang sekitar, oleh desa-desa, oleh dusun-dusun, dan tidak ada yang pernah berkhianat dengan pejuang ini. Makanya puncaknya itu ya misalkan tanggal 14, 20 dan 24 Juni 1904 ya, yang dihancurkan oleh Belanda itu bukan hanya pasukan Aceh tapi desa-desa yang mensuplai mereka pun dihancurkan. Ya minimal ada 11 desa yang tercatat itu terbakar, 2.922 mati ya kan. Ada laki-laki, ada perempuan di sana.
Meskipun setelah 1904 masih ada ya perlawanan-perlawanan yang cukup keras, tapi tidak berarti sebenarnya. Sehingga perang Aceh sebenarnya juga kita melihat tidak menemukan directly melemahkan VOC pada saat itu. Kemudian perang Padri. Perang Padri juga sama ya, di mana pasukan Padri ini diambil dari Pedir Harbor ya, jadi pelabuhan tempat keluar masuk ke haji ya, di mana alumnus haji lagi-lagi dari Sumatera Barat itu membentuk pergerakan Padri yang fokusnya pada purifikasi Islam ya pada saat itu. Dan VOC melihat secara sosiologi atau secara antropologi ini dapat memanfaatkan para pemangku adat yang tentu tidak suka dengan cara-cara purifikasi daripada orang Padri ya. Sehingga kemudian Tuanku Imam Bonjol melawan saudaranya sendiri sebenarnya. Ya meskipun nanti para pemangku adat dalam kisah berikutnya menyesali ya hal-hal tersebut, tapi kan tentu sudah lemah ya. Kita juga melihat kisah seperti Sentot Ali Basyah dan pasukan yang dikirim oleh Belanda untuk melawan Tuanku Imam Bonjol, justru kan akhirnya Sentot Ali Basyah malah bergabung dengan tentara Padri karena melihat dan tersadar bahwa yang mereka lawan ini adalah sesama Muslim gitu ya. Nah jadi semangat kesatuan Islam itu kalau akhirnya bisa dipupuk itu akan mengalahkan berbagai fanatisme ego sektoral gitu ya. Di Sumatera Utara di tempat saya lahir juga ada terkenal perang Batak ya, yang diinisiasi oleh Ompu Pulo Batu atau Raja Sisingamangaraja 12, seorang raja kecil sebenarnya untuk wilayah Bakara di Tapanuli Sumatera Utara bermarga Sinambela. Jadi pertempuran yang diinisiasi oleh Sisingamangaraja ini itu dalam sejarah kan didukung oleh Kerajaan Aceh ya, Kerajaan Aceh Darussalam. Kata Muhammad Said, kenapa didukung? Karena Sisingamangaraja itu sudah masuk Islam, ya, sudah masuk Islam. Ada beberapa simbol dan seterusnya lah. Tetapi bagi si jabat dalam Ahu Sisingamangaraja itu tidak benar. Minimal agamanya Sisingamangaraja adalah Parmalim. Parmalim itu agama asli ya orang-orang Batak. Ya. Nah pertanyaannya kenapa mereka bergerak orang-orang Batak ini? Pertama karena memang tentu tidak suka dengan penjajahan, dan yang kedua juga karena VOC itu melakukan gerakan katolikisasi, khususnya gerakan evangelis, aliran evangelis, yang kemudian mengirimkan seorang evangelis dari Jerman yang bernama Ludwig Ingwer Nommensen yang membuka pos-pos Zending di Selindung, dan sama akhirnya baik dengan Sultan Hasanuddin maupun dengan yang lain, mereka bergerak melawan kolonialisasi dan proses penyebaran kristenisasi itu sendiri. Dan Sisingamangaraja pun kita ketahui wafat di tengah hutan Dairi, dan saya pernah mengunjungi kuburan beliau ya di Tarutung ya terkait tentang bagaimana perjuangan Sisingamangaraja 12 ini. Nah, Palembang War juga sebenarnya terjadi karena kelemahan ya terkait siapa pengganti ya. Meskipun akhirnya Sultan Mahmud Badarudin dan Sultan Ahmad Najamuddin ya kedua-duanya akhirnya kalah juga ya, akhirnya dua-duanya dibuang ya. Nah, perang Jawa juga begitu. Ya. Ketika perang Jawa ini kondisinya kan Sultan Mataram yang tadinya menguasai hampir seluruh Jawa pada saat itu sudah terbagi pada 4 keraton ya. Ada yang didukung oleh VOC, ada yang melawan VOC. Ya, keraton yang mendukung VOC seringkali disebut juga diceritakan mereka sudah menjauhi nilai-nilai Islam ya. Ada yang minum khamar, opium, ya kemudian banyak membunuh santri dan seterusnya. Nah berbeda kan dengan Pangeran Diponegoro ya, anak pertama dari Sultan Hamengkubuwono III ini yang lahir dari Yogyakarta 1785, memang sejak kecil belajar di pesantren di Tegalrejo, sehingga kemudian ketika dia mengibarkan perang Sabil mendapatkan dukungan luas dari umat Islam ya, bahkan Kiai Maja seorang ulama dari Surakarta pun mendukung beliau ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kamu stop dulu ganti kerugian ya, bagaimana kerugian yang dialami oleh Belanda pada saat itu ya bisa sampai 15.000 tentara dan 20 juta gulden pada saat itu. Tapi lagi-lagi Diponegoro kalah dengan negosiasi licik daripada Jenderal de Kock di Magelang, yang kemudian ketika dia datang malah dia ditangkap, dibuang ke Ungaran, sampai kemudian dia mati atau wafat di Makassar ya pada 8 Januari 1855. Nah, para sejarawan yang tidak pro dengan gerakan Islam biasanya juga menceritakan tentang pertempuran atau pemberontakan petani Banten biasanya gitu. Padahal ini bukan pemberontakan pastinya. Ini adalah perjuangan petani-petani Banten yang saat itu memang tidak ada lagi Kesultanan Banten karena sudah dihapus oleh William Daendels ya. Dan kalau kita lihat para pemimpin daripada
perjuangan itu adalah para haji, ya. Khususnya yang terbesar itu adalah peperangan yang dipimpin oleh Haji Wasid dan Jarod Kajuruan. Yang memang gerakan-gerakan ini adalah sisa-sisa dari semangat-semangat Islam, ya. Dan karena itu tujuan mereka adalah meninggikan kalimat tauhid, menegakkan hukum Islam, dan membebaskan manusia dari kolonialisme, ya, dan seterusnya. Nah, termasuk juga kemudian kalau kita lihat di Kesultanan Banjar, ya, Kesultanan Banjar juga awalnya memang VOC melihat dari sisi pergantian kepemimpinan juga, ya, antara Pangeran Tamjidullah II dan Pangeran Hidayatullah. Ya, meskipun setelah itu usai, Pangeran Hidayatullah dengan ibunya kemudian ditangkap, gitu ya, dibuang, diasingkan gitu. Nah, perjuangan dilanjutkan oleh Pangeran Antasari, kan. Dan Pangeran Antasari ini di antara kalimat yang terkenal adalah hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Ya kan, hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Dan beliau pun termasuk muslim yang taat, ya, kemudian bahkan digelari oleh pengikutnya sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, dan beliau wafat tahun 75. 1 tahun sebelum wafat, dia pernah mengirimkan surat itu kepada Letkol Gustav Verspik di Banjarmasin. Dia katakan dengan tegas, kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun kepada Tuan, dan kami berjuang terus untuk menuntut hak pusaka kemerdekaan kami. Inilah kalau spirit kalimat tauhid itu sudah berada dalam jiwa kita. Nah, karena itu kemudian selepas menjelang akhir abad 19 menuju abad ke-20, kita melihat model perjuangan umat Islam itu tetap sama, meninggikan kalimat tauhid, tapi dengan gaya yang berbeda, ya. Hal ini memang ide pan-Islamism, ide unifikasi, ide persatuan tanah-tanah Islam yang memang saat itu sedang dijajah, memiliki momennya, karena pada saat itu ada tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang juga bisa dikatakan pembaharu-pembaharu, ya, mujaddid seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, yang rata-rata para penggerak ormas-ormas Islam di Indonesia, ya, umumnya adalah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran beliau ini. Bahkan beliau menyebarkan fikrah beliau, Nasrul Fikrah, dengan majalah seperti Al-Urwatul Wusqa, ya. Dan majalah ini yang kemudian menjadi sorotan, ya, di Belanda, sehingga setiap orang yang pulang haji biasanya akan dicek dulu barang-barangnya, apakah mereka membawa majalah Urwatul Wusqa atau membawa lembar-lembar yang berbahaya, ya, sehingga orang-orang ini sering disebut sebagai nanti orang-orang radikal, ya, orang-orang yang, ya, militan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, karena itu kemudian ini semua dampak dari haji tahunan itu yang kemudian justru mengkonsolidasikan umat Islam. Seorang misionaris Kristen bernama C. Punsen mengatakan bahwa Arabia tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan bersatunya umat Islam yang naik haji pada masa itu, tapi menjadi tempat berkumpulnya para ahli-ahli politik dari berbagai dunia Islam untuk saling bertemu dan berembuk soal politik dan rencana-rencana mereka. Di Makkah juga mereka mengadakan konsultasi dan saling meminta nasihat. Kemudian pulang dengan semangat baru untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh penjajah Kristen. Ini menurut misionaris Kristen sendiri, C. Punsen Said. Nah, karena itu kemudian, ya, Bapak Muhammad Natsir misalkan, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, mengatakan pergerakan Islamlah, ya, yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia, yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali keislaman, yang menunjukkan nasionalisme umat Islam itu lebih sempurna. Dia bukan hanya sekedar nasionalisme sempit yang dibatasi oleh ruang teritori, tetapi juga nasionalisme yang luas, ya, persatuan yang luas. Nah, bahkan pendiri Idis Kepartis, ya, Dewes Dekker Setiabudi, mengatakan jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita itu mengalami kemusnahan. Jadi pelajaran-pelajaran ini harus kita ambil, ya, spirit perjuangan. Ya, kita teringat ketika Nabi Muhammad SAW dulu berhasil menguasai kembali kota Makkah Al-Mukarramah, kan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kepada kaum muslimin adalah la hijrata ba'dal fathi. Ya, artinya apa? Kalian sekarang sudah aman. Ya, kalian mau ke negeri Yaman, ke negeri Syam, kalian aman. Nggak perlu lagi takut hijrah. Kalian nggak perlu lagi hijrah. Ya, kalian sudah aman. Kalian berislam itu aman. Kita sudah menang di Jaziratul Arab ini. Walakin, tetapi jihadun wa niyatun. Ya, jangan pernah padamkan ruhul jihad, jangan pernah bengkok niat kalian. Ya, wa idza tunfirtum famfiru.
Kalau suatu ketika kalian itu diminta kembali untuk berjuang, kalian harus sudah siap. Itu pesan Nabi SAW. Ya, jadi ulama telah mengantarkan kita ke gerbang pintu besar kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita mengisinya dengan sesuatu yang sia-sia ya, karena spirit perjuangan umat Islam itu memang tidak pernah kenal henti. Ya, kita lihat di awal abad ke-20, organisasi pertama yang dibangun oleh para haji pada saat itu adalah Serikat Dagang Islam ya, dan juga Jamiat Khair ya. Jamiat Khair dulu berdiri 17 Juli 1905 yang didirikan oleh Marga Shihab. Ini bisa disebut sebagai sekolah modern pertama di Nusantara, Jamiat Khair, padahal dibangun oleh orang-orang Arab waktu itu. Mereka mengadopsi kurikulum yang sudah modern pada saat itu ya, dengan adanya matematika, sejarah ya, geografi ya, dan struktur kelas mereka juga sangat-sangat sudah sangat rigid lah disiplin pada saat itu. Nah, kemudian di 16 Oktober 1905 di tahun yang sama di Surakarta, Haji Samanhudi pun mendirikan Serikat Dagang Islam yang tujuannya jelas ya, tujuannya itu adalah kemandirian ekonomi ya, kemudian pendidikan dan perjuangan kemerdekaan gitu. Jadi clear tahun 1905 ya, para aktivis muslim itu berusaha untuk memerdekakan dengan cara yang baru ya, dengan cara yang berbeda, dengan diplomasi, dengan dakwah, dengan pendidikan ya. Nah, tetapi kemudian gerakan dua organisasi yang kemudian mulai membesar itu 3 tahun kemudian akhirnya dicoba dilawan oleh Belanda dengan mendirikan Budi Utomo ya kan, Budi Utomo dan SDI juga ya, Serikat Dagang Islamiyah, bukan Serikat Dagang Islam, dengan Serikat Dagang Islamiyah. Dan Belanda membiayai dan menunjuk bahkan ya kepala teosofi ya, Hindia Belanda langsung. Jadi kok bisa menunjuk gerakan teosofi untuk memimpin ya, yaitu Dirk van Hinlopen Leberten sebagai advisor dari Budi Utomo. Kemudian C.G. Veit sebagai pengawas daripada Serikat Dagang Islamiyah. Jadi memang niat awal didirikan Budi Utomo dengan Serikat Dagang Islamiyah memang untuk compete ya dengan kemajuan daripada Jamiat Khair dan Serikat Dagang Islam pada saat itu. Ya, sampai kemudian dilakukanlah beberapa fitnah, diantaranya adalah ketika terjadi gerakan anti Cina waktu itu, yang dituduh adalah Serikat Dagang Islam. Padahal setelah diteliti sebenarnya itu dilakukan oleh Laskar Mangkunegara yang dimotori oleh bekukan sekitar 1912. Di 1912 mereka membuat cara yang lain ya, yaitu dengan mendirikan Sarekat Islam Raya ya, yang motifnya juga sama, melawan penjajahan dan komunisme yang sudah mulai tumbuh berkembang. Dan waktu itu pemimpinnya adalah Haji Umar Said Cokroaminoto, juga didirikan oleh Abdul Muiz, Haji Agus Salim, dan seterusnya. Nah, murid-murid Sarekat Islam inilah sebenarnya kan yang kemudian mendirikan ormas-ormas yang lain secara umum, seperti Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam di tahun 1911, Muhammadiyah 1908, ya, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama nanti 1926, Matlul Anwar, Ittihadiyah, dan seterusnya. Jadi perjuangan-perjuangan itu muncul karena bangsa Indonesia itu sejak dulu ketika telah mengenal Islam, mereka merasa mereka merdeka, tidak layak untuk dijajah ya, tidak layak dijajah. Dan kenapa kemudian yang kelihatan adalah perjuangan umat Islam? Karena memang umat Islam menjadi identitas waktu itu, karena selebihnya difasilitasi, ya, selebihnya difasilitasi. Makanya kemudian makna merdeka, ya, dalam bahasa Inggris merdeka kadang disebutkan sekedar bebas dari penjajahan dan seterusnya, ya, atau tidak diperintah oleh negara lain, atau tidak memerlukan orang lain ya. Tetapi merdeka bagi para ulama sebenarnya adalah bagaimana kita ini betul-betul menjadi hamba Allah. Ya, menyadari bahwa kita ini hamba Allah baik dari penciptaan, dari syuuran, dari perasaan maupun dari khuluqan, dari akhlak kita. Dan kita sendiri sebenarnya setelah merdeka sejak lahir. Ya, Allah katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan orang tua kita fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi, yang kemudian membatasi alam pikiran kita menjadi seorang Yahudi, Nasrani maupun Majusi ya. Dan karena itulah kemudian sejak awal para nabi, sudah ada 124.000 nabi, 315 orang rasul, semua kalimatnya sama, la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini juga adalah dakwah tauhid ya, dakwah kemerdekaan, yang juga bisa diterjemahkan sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dan karena itulah kemudian
ya hendaknya bagi kita itu mampu mengisi kemerdekaan ini dengan mensyukuri nikmat Allah. Ya, jadi bagaimana orang-orang yang merdeka itu, di antara yang kita bisa ambil contoh adalah sosok Rib'i bin Amir. Ketika beliau menjadi utusan menghadap langsung bernegosiasi dengan Jenderal Rustum, ya bukan bernegosiasi ya, mengkonfirmasi lebih tepat ya, mengkonfirmasi kepada Jenderal Rustum di Persia sebenarnya maunya bagaimana, ya kan? Nah, Jenderal Rustum dengan segala kebesarannya didatangi oleh Rib'i bin Amir yang biasa-biasa saja, orang biasa, pakaian biasa, kuda biasa. Ketika ditanya, kenapa kalian ini begitu bersemangat dalam melawan kami ini, ya kan? Apa kata Rib'i bin Amir? Ya, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki min ibadatil ibadi ila ibadatillah, dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah. Min dhiqid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Wa min jawril adyani ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ya, sampai kemudian kata siapa? Kata Jenderal Rustum, oke, kita sudah paham, kami akan pikirkan dulu. Itu pun kemudian disampaikan oleh Rib'i bin Amir, kami tidak terbiasa menunggu musuh lebih dari 3 hari. Ya, kalau 3 hari kalian nggak punya keputusan, itu pertanda kalian berperang dengan kami. Nah, itu luar biasa cara apa namanya, orang terbaik dulu yang tidak pernah kenal henti untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, ya. Nah, karena itu cara kita syukur nikmat, kata para ulama, adalah bahwa isti'malun ni'mah fi ta'ati li ziyadatin ni'mah, memanfaatkan nikmat di jalan ketaatan sehingga nikmat itu terus bertambah. Ya, nah karena itu kemudian bagi kita para pendidik misalkan, ya, mari kita jadikan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat kalimat tauhid tadi. Spirit kalimat tauhid itu tentu adalah spirit yang menjadikan Tuhan sebagai bangunan sentral. Jadi apapun konsep yang kita kembangkan, kita harus tanya kepada sumber ilmu kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tinggalkan sumber ilmu ini, akhirnya kita mengutip kepada apa yang kita anggap mapan hari ini dari peradaban barat yang ada, yang belum tentu itu sejalan dengan Islam, gitu ya. Nah, karena itu kemudian proses proses integrasi dan kemudian menuju proses islamisasi, inilah yang kemudian menjadi satu cara yang paling substantif yang harus kita lakukan hari ini, yang harus kita lakukan di berbagai bidang. Ya, dan di antara proses islamisasi itu adalah mengislamisasikan cara berpikir manusia yang terkadang semakin lama belajar itu malah menjadi semakin ragu, gitu ya. Kenapa? Karena mereka belajar kepada orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang tidak beragama, ya. Dalam konteks hakikat kebenaran misalkan, ya, kita ketahui bagaimana Socrates, Plato, dan Aristoteles menjelaskan bahwa ada kebenaran relatif dan ada kebenaran mutlak. Protagoras dan kaum sofis katakan bahwa manusia adalah ukuran bagi segala sesuatu. Orang skeptis katakan bahwa kebenaran itu tidak ada karena itu meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Orang-orang relativisme mengatakan bahwa semua pendapat sama-sama benar. Orang postmodernisme mengatakan kebenaran itu tidak ada. Kalau sekarang kita di era post-truth, itu umumnya adalah kebenaran dilihat dari apa yang sesuai dengan keinginan kita misalkan. Nah, maka paradigma itu yang sebenarnya paling substantif untuk kita rubah agar tidak terjadi the loss of adab, hilangnya adab. Karena pada akhirnya siapapun yang berpolitik, berekonomi, berpendidikan, berbudaya adalah sosok manusia yang mereka menjadi sosok yang beradab atau tidak. Karena itu kita penting untuk meyakinkan murid-murid kita, para mahasiswa kita, bahwa kebenaran itu ada, bisa dicapai oleh manusia dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147, Allah katakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan kalian itu jangan jadi ragu. Makanya kemudian yang perlu juga kita sampaikan kepada murid-murid kita bahwa, dan inilah yang dulu diajarkan oleh Belanda kepada sebagian bangsa Indonesia yang belajar di sana, adalah konsep-konsep seperti sekularisme. Ya. Harvey Cox misalkan dalam The Secular City mengatakan kurikulum daripada sekularisme itu ada 3 sebenarnya kan, yaitu yang pertama disenchantment of nature, desacralization of politics, dan deconsecration of values. Jadi bagaimana kalau Anda bicara tentang alam, hilangkan pesona alam tabii itu dengan penciptanya. Ketika kalian bicara politik, jangan bawa ruh agama kepada politik. Ketika kalian berbicara etika kepada manusia, maka pisahkan nilai agama
dengan nilai itu sendiri. Maka manusia pun akhirnya menjadi sosok-sosok yang kemudian apa? Menjadi sosok-sosok yang kemudian menjadi sekular, ya. Dan karena itu kemudian banyak pemikir Barat sekalipun hari ini ya umumnya tidak jauh ya dari pemikiran-pemikiran yang meragukan eksistensi Tuhan. Ya, Newton misalkan meyakini bahwa Tuhan itu harusnya diketahui dengan logika ilmiah. Francis Bacon misalkan dalam apa namanya Advancement of Learning menjelaskan bahwa hanya indera lah yang dapat mengetahui kebenaran. Artinya apa? Empirisisme. David Hume, seorang pemikir dari Scotland ini, dia bilang bahwa metafisis itu tidak dapat dicerna oleh indera, makanya harus empiris. Ya. René Descartes, ya, sosok dari Perancis ini mengatakan bahwa hanya manusialah yang pemikirannya tidak pernah mati. Ya, ada istilah yang terkenal dari René Descartes ini itu cogito ergo sum, ya, yang memunculkan rasionalisme. Jadi semua itu akan diterima kalau sesuai dengan rasio kita. Atau Immanuel Kant misalkan, ya seorang yang beragama Pietis di Jerman yang pernah saya kritik karena dijadikan landasan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sangat tidak relevan dan tentu saja berbahaya bagi bangsa ini gitu ya. Yang justru menyetujui Hume bahwa metafisis itu artinya kalau kita bicara tentang metafisika, tentang alam Tuhan dan alam kegaiban, ini berarti mengkhianati rasio kita. Ya, kita ketahui juga John Locke ya, dan seterusnya. Mohon maaf Ustaz. Ya, baik. Jadi ala kulli hal ya, sebagai penutup dari apa yang dapat kami sampaikan adalah tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan daripada orang-orang terbaik ya, khususnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang energinya dicontoh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama khalaf dan kemudian juga ulama-ulama bangsa kita mulai dari abad awal ya hari ini. Dan sejarah Islam adalah sejarah yang indah. Disebut indah karena dia sejarah yang memang dari kontennya baik, kemudian juga diimplementasikan secara baik, yang itu melahirkan keadaban dan melahirkan keadilan dan melahirkan peradaban yang sesungguhnya. Karena itu mudah-mudahan dengan semangat hijrah yang kita lakukan hari ini, ya, jadi semangat hijrah itu, kata hijrah itu minimal dalam 4 bentuk digunakan di dalam Al-Quran, yang secara umum maknanya adalah mari kita mulai memutuskan, mari kita mulai meninggalkan, mari kita mulai menjauhi apa-apa yang bertentangan dengan spirit Islam itu, karena kita sebagai seorang muslim, apalagi mayoritas muslim, maka narasi kita harus menjadi narasi yang mayoritas. Jangan sampai kita menjadi umat yang mayoritas secara kuantitas, ya, tetapi minoritas secara kualitas. Dan karena itu menjadi uniklah dengan narasi-narasi berketuhanan yang Maha Esa, karena selain kita, umumnya mereka menarasikan dari spekulasi-spekulasi filosofis yang ada. Dan mudah-mudahan dengan hijrah yang terus-menerus kita komitmenkan dalam diri kita, dan terlebih dengan spirit tahun Hijriah 1443 ini, mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih baik, lebih berkah umur kita. Dan disebut berkah umur itu adalah karena semakin banyak kebaikan yang kita buat menuju kematian kita yang tidak lama lagi. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih lausiahnya Ustaz Dr. Wido Supraha dari MUI Pusat. Barangkali ini ada pertanyaan dari rekan-rekan. Mohon waktunya ya Ustaz ya. Ini sudah ada satu pertanyaan. Namun sebelumnya saya bacakan CV singkat beliau karena tadi di awal saya lupa membacakan CV Ustadz Wido. Nama Ustadz Dr. Haji Wido Supraha, pendidikan di S1 ini ya Ustadz ya, Lipia, bahasa, kemudian Ma'had Al-Falah, Ma'had Al-Hikmah, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, mengambil bidang kajian Islam dan wilayah Timur Tengah. Kemudian untuk S3 beliau di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mengambil jurusan pemikiran dan pendidikan Islam. Beliau tinggal di Depok dan dikaruniai 4 putra putri ya Ustadz. Dan aktivitas beliau adalah pertama ini
banyak, tapi saya bacakan beberapa. Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, kemudian beliau juga sebagai Wakil Ketua DPP PUI Persatuan Umat Islam, kemudian Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pasca Sarjana UIK Bogor, Universitas Ibnu Khaldun ini ya, dan Master Trainer Islamisasi Sains dan Supervisi Pendidikan Islam. Ya, moto hidup beliau adalah hidup mulia atau mati syahid. Baik, itu adalah CV singkat Ustadz Ido. Kami lanjutkan dengan pertanyaan ya Ustadz. Ini ada satu di live chat. Saya bacakan dari Pak Widyo Nugroho. Karena keberagaman yang ada di tanah air kita muncul apa yang disebut pluralisme dan multikulturalisme. Perkembangan atau ketidaksiapan kaum muslim menimbulkan banyak penafsiran. Bagaimana Islam menanggapi ini, khususnya dalam hasanah ilmu pengetahuan? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pluralisme dan multikulturalisme adalah satu konsep yang tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah di Barat. Karena itu konsep multikulturalisme harus betul-betul, kalau kita ingin adopt dalam negara yang berketuhanan yang Maha Esa, maka agar dia tidak ditafsirkan secara sembarangan, dia harus dikunci. Kata kunci awalnya adalah dia harus berketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu juga yang kemudian kita perjuangkan ketika sekarang ini sedang ramai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini kan rancangan undang-undang yang terdengar bagus. Tetapi kalau tidak dikunci dengan berketuhanan yang Maha Esa, maka ini memasukkan memang sudah masuk ya, memang sudah jelas di naskah akademiknya bahwa rancangan undang-undang ini dibangun dengan metodologi feminisme. Ya, jadi kita telah kenal bahwa feminisme itu tidak sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau memang dia ingin dilanjutkan, saya sudah sampaikan secara resmi ketika menjadi narasumber di DPR ya, ada banyak hal sehingga usulan saya terakhir adalah kita tidak perlu loloskan RUU penghapusan kekerasan seksual ini karena ada banyak alasan lah yang sangat-sangat ilmiah sebenarnya. Nah, sama juga dengan pertanyaan Pak Widyo Nugroho. Sebenarnya ketika kita ingin bicara pluralisme dalam konteks, oke, saya ingin damai antar agama, itu sebenarnya bisa dibangun tidak harus dengan mengadopsi konsep pluralisme. Kalau kita ingin sekedar bisa bekerja dengan multi etnik, multicultural, itu juga tidak harus membawa pemikiran multikulturalisme dari Barat. Kenapa? Karena isme Islam, ya, kalau udah masuk pada isme itu kan sudah masuk pada ajaran. Ya, jadi ismenya Islam dan ismenya agama-agama kalau duduk bareng, itu juga sudah mengajarkan apa yang diinginkan itu sebenarnya. Itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat, alhamdulillah sudah sejak jauh-jauh hari mengeluarkan fatwanya, mengharamkan sepilis, ya, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Kenapa? Ketika kita berbicara pluralisme, kita berbicara penyamaan antar agama, yang itu semua nanti berawal dari racun transcendent unity of religion, ya, kesatuan agama-agama di tingkat transendental. Bagaimana kemudian racun ini berhasil melemahkan cara berpikir mereka-mereka yang disebut sebagai cendekiawan Muslim dengan satu pelajaran bahwa di level esoterik sebenarnya Tuhan kita sama. Di level eksoterik, cara manusia untuk mengekspresikan cintanya kepada Tuhan yang sama itu berbeda-beda. Ya. Nah, ini dianggap sebagai teori yang luar biasa. Padahal teori ini sangat mudah dibantah. Ya. Teori ini sangat mudah dibantah. Pertanyaannya adalah, betulkah semua agama itu memiliki Tuhan yang sama? Ya. Apakah kita menutup mata pada agama-agama yang justru tidak percaya dengan Tuhan? Atau apakah kita menutup mata pada agama-agama yang justru dibangun untuk menentang kemapanan agama-agama yang ada? Studi kasus bahkan terbaru misalkan agama Bahai, ya, atau kemudian studi kasus agama-agama seperti Kejawen, ya, yang bukunya Kitab Darmo Gandul kita sudah sempat terjemahkan oleh mahasiswa S2 kita dan seterusnya. Jadi terlalu simplifikasi menjelaskan bahwa semua agama itu punya Tuhan yang sama. Bahkan beberapa diskusi kami dengan teman-teman di Buddhis,
ya mereka sendiri tidak percaya sebenarnya dengan Tuhan, ya, karena konsep mereka berbeda dengan kita. Kok bisa kita katakan Tuhan itu sama? Nah, terperangkapnya kita dengan mindset dari Barat itu kan tentu dengan tujuan bahwa yang penting kita tidak usah terlalu militan lah dalam beragama, tidak perlu terlalu fanatik, tidak perlu memahami agamanya secara radikal gitu ya, secara inti gitu. Sehingga akhirnya kita menganggap beragama itu cuma sekedar nama saja. Nah, kira-kira siapa yang mendesain konsep seperti ini? Yang berharap bahwa orang itu beragama tidak usah terlalu serius ya. Jadi artinya beragama tidak serius kan gitu kira-kira. Nah, karena itu kemudian yang perlu kita kembangkan adalah Indonesia ini adalah negeri yang plural. Plural itu artinya kan jamak ya. Memang itu reality. Plurality is a reality. Tetapi bukan plurality itu kemudian dibawa kepada pluralism. Dan kita lupa bahwa pluralisme itu punya sejarah di Baratnya. Kalau dikaji tentang pluralisme ini sangat menarik ya, karena sejarah bagaimana terjadi kesamaan pada semua agama itu. Ya, jadi kita cukup sedih juga ya ketika ada konsep-konsep yang kemudian diajarkan di Indonesia seperti bahwa beragama itu seperti roda ya, sumbunya itu adalah Tuhan, jari-jarinya itu adalah agama-agama. Ini sama dengan konsep transcendent unity of religion itu. Jadi saya kira bagaimana tanggapan kita? Kita tidak perlu menerima pluralisme, kita tidak perlu menerima multikulturalisme, apalagi kita tidak perlu menerima feminisme. Ya, bagaimana rancangan haluan ideologi Pancasila tadi saya sempat singgung, naskah akademiknya menjadikan pemikiran Pitis di Jerman ya, yang menjelaskan bahwa kebenaran berdasarkan pengalaman hidup manusia. Itu dijadikan fondasi ilmiah untuk membawa arah tafsiran pada Pancasila. Itu luar biasa berbahaya. Jadi itu satu. Nah, yang kedua, sekarang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, naskah akademik menjelaskan bahwa ini diusung dengan metodologi feminisme dan kita tidak perlu khawatir dengan feminisme. Ini tentu saja sangat menggelikan bagi para akademisi. Kita tahu persoalan feminisme dan kita tahu sejarah bagaimana perjuangan wanita di Barat itu berbeda dengan sejarah wanita di Jaziratul Arab misalkan, dan hal-hal seperti itu yang perlu kita sadarkan kepada generasi kita di masa depan, karena pekerjaan di dunia pendidikan menjadi lebih menarik karena 60% ya penduduk Indonesia sampai 40 tahun ke depan itu mayoritas pemuda. Nah, pemuda kalau tidak dibiasakan diajak berpikir mendalam, philosophically, secara radikal, berpikir secara substansi, akhirnya mereka hanya menjadi penikmat ya, tidak senang berpikir mendalam, hanya menerima narasi-narasi yang membawa emosi mereka. Ini Indonesia akan rapuh, ya, Indonesia akan rapuh. Jadi tidak akan lahir peradaban itu kalau orang itu berhenti berpikir. Nah, Islam itu menariknya adalah 49 kali kata berpikir dalam Quran itu diulang, dan kata akal itu tidak pernah disampaikan dalam Quran dalam kosakata kata benda, akal gitu. Aklun itu nggak ada dalam Al-Quran. Semuanya kan dalam bentuk kata kerja. Ya kan, 24 kali afala taqilun, 22 kali afala yaqilun, sisa 3-nya min ba'di ma aqaluhu yaqilu naqilu. Seakan-akan Allah ingin katakan berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Ini kan submodul pertama dari ilmu alamiah dasar. Itu sudah benar sebenarnya. Jadi bagaimana manusia itu mau dan siap berpikir. Tinggal fungsi agama adalah bagaimana mereka berpikir dengan metodologi yang benar, gitu kan. Nah, saya kira itu tanggapan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pak Widyo. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi saya hanya bertanya tentang kayaknya masih kurang tentang pluralisme dan multikultur, memang perlu kajian tersendiri. Tapi tadi satu yang muncul dari pertanyaan tadi adalah tentang feminisme. Bagaimana ya feminisme dipandang dari sudut Islam dan kekerasan seksual, karena banyak hal yang sekarang ya sudah menyimpang mungkin menurut saya dari kaidah-kaidah yang sudah ada. Terima kasih, saat itu aja. Iya, terima kasih. Jadi tentu saja setiap kosakata harus dibedah karena setiap kosakata itu punya sejarah. Jadi kita lepaskan dulu dengan keinginan kita. Keinginan kita ingin membela wanita yang tertindas, dan Islam hadir untuk mengangkat derajat wanita. Makanya persoalan feminisme kan persoalan ketika agama Katolik memimpin Barat, itu masalahnya. Ketika sebagian gereja di Barat kemudian mengadopsi pemikiran Aristoteles misalkan, sementara Aristoteles mengatakan
ya wanita itu defect male, ya. Tuhan menciptakan laki-laki tapi gagal, jadilah perempuan. Nah, itu kan kemudian dikembangkan. Jadi perempuan itu adalah nenek sihir, perempuan itu sumber dosa, perempuan itu tidak perlu dipandang. Itu kan persoalan sejarah. Jadi ada wanita-wanita yang trauma ketika agama memimpin. Itu kan sejarah di Barat. Maka muncullah feminisme. Dan feminisme di awal itu sebenarnya tujuan mereka hanya sekedar kami ingin diakui, ya kan? Kami ingin diakui di ranah publik. Tapi kemudian feminisme kan terbagi pada berbagai aliran, ya. Dan ini disampaikan langsung oleh feminis radikal di Indonesia, seperti ya namanya saya tidak perlu sebutkan dalam buku referensi pengajaran beliau di kampus, ya, bahwa ada feminisme radikal, ada feminis ini, dan yang masuk kepada kita ini feminis radikal sekarang, yang bahkan kemudian menganggap bahwa pernikahan itu dengan laki-laki adalah wujud bahwa wanita itu kalah dengan laki-laki. Dia berada dalam kekuatan laki-laki. Maka akhirnya kan mereka tidak mau menikah. Sehingga ketika dulu ada rancangan undang-undang apa waktu itu ya, pengarus taman gender kalau tidak salah dulu, itu orang-orang yang duduk-duduk di atas panggung itu rata-rata perempuan semua, dan mereka lesbianism semuanya, kira-kira begitu. Nah, jadi dan kita melihat RUPKS ini juga siapa yang demonstrasi di lapangan? Ya pendukung LGBT. Kenapa? Karena memang ini menjadi pintu masuk. Pintu masuknya dari mana? Memang tidak dari undang-undang ini, tapi kata kunci nanti dari sini. Ya, yaitu dari apa sih yang dimaksud sebagai apa sih yang dimaksud sebagai kesetaraan, apa sih yang dimaksud sebagai kekerasan seksual itu. Nah, di situ nanti mulai masuk istilah relasi kuasa, relasi gender. Ini istilah-istilah yang bagi orang awam rumit, malas mikir. Anggota DPR aja malas mikir. Begitu saya presentasikan ini begini, baru dia bilang, oh berarti bahaya ya. Ya bahaya, karena ini kosakata bukan kosakata asli Indonesia. Relasi gender, relasi kuasa itu kosakata Barat ya, dan itu punya sejarah. Dan kosakata gender misalkan, kita hari ini banyak juga latah mengikut diajar, ya mari kita dukung gender gitu kan. Padahal di Barat sendiri, di Amerika, keluarga-keluarga yang peduli sekarang sudah mengalami persoalan gender ini dan ingin kembali kepada kosakata seks. Kenapa? Karena seks itu nature, sementara gender itu nurture. Nah, ini kan nanti perdebatan antara nature dengan nurture. Disinilah pintu masuk di mana akhirnya ada legitimasi orang untuk melakukan konstruksi sosial bahwa orang bisa saja terlahir sebagai man, tetapi dia punya orientasi seksual female. Orang bisa saja terlahir woman, tapi dia punya orientasi seksual man. Dan kalau kita lihat berita di Detik pekan lalu, kalau Bapak Ibu lihat, ada dosen yang kemudian di Amerika yang kemudian harus merevisi pelajaran dia di kampus karena hanya sekedar dia bilang begini, dalam pelajaran biologi dia bilang, Bapak Ibu, mahasiswa sekalian, wanita dia akan hamil dan melahirkan. Nah, ngomong begitu saja itu di Amerika sudah diprotes sekarang. Kenapa? Karena dalam konsep gender yang berhak melahirkan itu bukan hanya perempuan sekarang, tapi laki-laki juga berhak. Nah, ini yang akan kita dibawa ke sana. Jadi dampaknya besar bagi tatanan bukan hanya bangsa, tapi ketahanan keluarga Indonesia, gitu ya. Jadi ini perbincangan yang khusus sebenarnya, pluralisme khusus, ya kan, multikulturalisme khusus, sekularisme itu khusus, dia bisa 2 jam sendiri ya. Feminisme juga khusus ya. Tapi satu kunci yang ingin saya katakan adalah kita harus kritis dengan setiap kosakata baru yang masuk ke Indonesia ini, dan saya sering sampaikan, percaya dirilah kita sebagai bangsa yang berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, kan itu kira-kira bahasa kita yang mudah diterima oleh orang ya. Jadi kita ini berpancasila, Pancasila itu tangguh. Kita nggak perlu menerima ideologi transnasional yang destruktif dari Barat. Bukan berarti kita benci Barat ya, tetapi kita punya pandangan hidup Pancasila yang bisa memfilter. Nggak semuanya itu baik ya. Demokrasi saja misalkan, yang kita kembangkan di Indonesia ini kan menjadi demokrasi yang bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Tidak ada lagi musyawarah, tidak ada lagi perwakilan yang jelas ya, karena semuanya hanya dilihat dari suara. Nah, ini kan kita para akademisi yang harus kemudian terus menyuarakan itu secara ilmiah ya, sehingga kemudian terjadi perubahan ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Insya Allah sudah menjawab pertanyaan Pak Video ya. Oke, ya Pak Video sudah mengangguk-angguk di sana. Ya. Terima kasih Ustadz. Iya.
Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Ikhwan ada Baik. Pak Nano tuh tanda tanya di kolom chat. Di kolom chat ya, Pak Nano mana ya? Kok di chat saya belum muncul? Pak Nano silakan disampaikan lewat lisan ya. Halo Pak Nano, di saya belum kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Ya, Bismillah. Mohon izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi banyak sekali dipaparkan tentang sejarah bagaimana perjuangan umat Islam khususnya dalam melawan penjajahan lah gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana masa depan umat Islam khususnya di era kekinian ya, di mana teknologi begitu sangat dominan ya, terutama dalam mempengaruhi generasi muda. Tadi kan Ustadz sempat bilang nanti kurang lebih 60% itu adalah generasi muda ya, yang ibaratnya yang ambil peran lah gitu ya dalam kehidupan di masa mendatang. Sementara arus globalisasi teknologi itu begitu pesat mempengaruhi anak-anak muda tersebut. Nah, ini kan kalau yang saya perhatikan ya, kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak kepada kebaikan, misalnya kajian gitu, itu anak-anak mudanya tuh sulit sekali untuk bisa bergabung gitu. Atau kita sulit sekali ngajak mereka tuh untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah dan seterusnya, sehingga kira-kira gimana ya ini masa depan umat Islam nanti di tengah arus perkembangan teknologi seperti sekarang ini gitu. Itu saja, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemunduran umat Islam itu ya, ketika Islam pernah memimpin abad 8 sampai abad 15 dan kemudian mundur, ya, salah satu analisisnya adalah karena the loss of adab, hilangnya adab. Karena itu adab itu yang merupakan the discipline of body, mind and soul, disiplin akal, jiwa dan jasad, itulah yang harus kemudian kita bangun kembali. Karena itu kita harus memanfaatkan institusi-institusi pendidikan ya dalam kembali membangun generasi beradab itu. Karena kalau tidak, secara umum generasi-generasi ini hanya akan dibawa sebagai generasi-generasi penikmat, atau secara substansi mereka hanya akan dibawa sebagai generasi-generasi follower. Beberapa kali saya diminta narasumber di Kementerian Pendidikan ya ketika menganalisa karya-karya ilmiah dari para peneliti internal mereka. Saya melihat ketersambungan antara arah perjuangan pendidikan di Indonesia ini dengan kepemimpinan Indonesia, bahkan di Asia Tenggara sekalipun. Kenapa? Karena seluruhnya didorong untuk menjadi tenaga kerja dan tenaga ahli, which is itu sebenarnya buruh. Dan itu dampaknya secara makro adalah kita cuma sekedar follower. Karena leadernya adalah pemilik investasi dan pemilik teknologi gitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu kita ubah. Ya, memang yang paling indah, yang tidak perlu banyak mikir adalah sekedar menjadi penikmat, ya menjadi pengikut. Ya, tetapi pada saat itu kita sedang bergerak menuju kekalahan. Ya, makanya yang tidak disadari oleh narasi-narasi desainer pendidikan yang sekarang sedang berjalan adalah mereka lupa bahwa dunia dengan teknologi ini sudah tidak lagi dibatasi dengan garis-garis batas negara. Ya, pertanyaannya sudah siapkah bangsa Indonesia ini menghadapi ya kompetisi pemikiran ya. Ya, tadi kita baru bicara masalah gelombang feminisme, gelombang kesetaraan gender, gelombang ini saja sudah banyak di antara kita yang tidak siap ya. Dan akan muncul lagi banyak kemudian pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, mahasiswa kita banyak yang tidak siap ya. Dan padahal hasil survei terbaru itu kan kalau tidak salah hampir 70% ya lulusan daripada university itu tidak bekerja sesuai bidangnya. Ya, sehingga sebenarnya university itu sebenarnya bagi saya bukan mencetak tenaga kerja yang aslinya, tapi university itu adalah membangun paradigma, membangun mental, membangun jaringan, ya kan, membangun experience, ya, membangun kebiasaan, membangun kedisiplinan. Nah, itulah yang dia dapatkan
dari university itu sendiri gitu ya. Nah, karena itu ini harus menjadi satu desain kurikulum yang komprehensif ya. Kalau dalam bahasa kita itu cara berpikir Islamisasi itu memang harus masuk secara menyeluruh ya, dan dia harus komprehensif, harus dalam seluruh bidang ya. Sehingga kemudian kita tidak bekerja individual ya, sehingga sangat wajar kemudian kita kalau ada orang berpikir ketika bicara Islam itu cuma bicara pengajian, bicara akidah ya, syariat ya, akhlak ya, mereka tidak pernah bersinggungan sama sekali dengan apa yang berkembang hari ini. Kenapa? Karena memang mindsetnya sudah mindset yang berbeda ya. Bahkan sering saya kritik, kita tidak bisa mengatakan ilmu agama dengan ilmu sains misalkan, karena seakan-akan ilmu sains tidak beragama ya, justru semuanya adalah ilmu agama. Nah, hanya saja di antara ilmu agama itu mudahnya ada ilmu tafsir, ya, ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, ya, ada ilmu sosial, ada ilmu alam dan seterusnya. Sehingga kita mulai mengikis ya dikotomi antara agama dengan sains itu. Jadi saya kira kebiasaan di beberapa negara-negara maju bahkan di Israel sendiri yaitu membangun kurikulum yang project based learning, yaitu murid-murid itu hanya bisa lulus kalau kemudian dia bisa menghasilkan satu produk yang sellable, yang kemudian juga otoritatif ya, yang itu juga memiliki value. Jadi pola penilaian kita lihat dari apa value yang dikembangkan, bagaimana unsur-unsur kepemimpinan, keterbaharuan dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira mendidik manusia bukan menjadi tenaga kerja, mendidik manusia menjadi seorang entrepreneur. Dan tidak ada jalan lain kalau kita ingin pendapatan dari impor ya, pendapatan impor kita jauh lebih besar daripada pajak kita hari ini. Mau tidak mau kita harus melahirkan generasi yang menjadi leadership ya, generasi yang entrepreneurship, generasi yang memang mereka terbiasa berpikir tinggi atau high order thinking skill ya, bukan sekedar menghafal, bukan sekedar bisa menjawab soal, tapi memang dia terbiasa berpikir kritis, terbiasa menghayati, terbiasa berpikir mendalam, dan itulah kemampuan high order thinking skill yang harus kita asah dalam kelas-kelas di kampus-kampus kita, sehingga mereka betul-betul menjadi seorang founder, menjadi seorang inventor dan seterusnya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Mas Nano dan juga Ustadz Bigo untuk jawabannya. Bu Teti, apakah ada pertanyaan Bu Teti? Tidak terdengar ya? Baik. Dengeran kok, Wan. Enggak ya, oke. Kirain nanya Bu Teti ya. Soalnya unmute. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah mendekati pukul 9.30. Saya kira sudah saatnya kita untuk mengakhiri majelis ilmu, majelis kajian rutin bulanan kita pada malam hari ini. Yang mengambil tema revitalisasi semangat perjuangan umat Islam masa lalu dan rencana masa depan. Dan kita semuanya berharap tentunya kita sebagai agen yang bergerak di bidang pendidikan, mari kita ciptakan generasi muda, anak-anak kita bukan menjadi generasi follower, tapi menjadi generasi yang entrepreneur dan juga inventor, gitu ya. Dan menciptakan pola pikir yang high order ya, yang pola pikirnya tinggi. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah tuntas kajian pada malam hari ini, dan sebelum kita akhiri mohon doanya Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam seluruh kelelahan kita, awalilah dengan doa, perbaharuilah dengan doa, dan akhiri juga dengan doa. Sehingga kemudian kita selalu menegaskan bahwa kita butuh Allah, karena kita ini adalah al-faqir ilallah, dan agar kemudian sebab-sebab kemenangan itu tetap hadir, karena perjuangan kita
adalah selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan Bapak Ibu semuanya diberkahi, rezekinya Amin. diberkahi, Amin. kesehatannya diberkahi, anak-anaknya juga diberkahi, dan Amin. kita semuanya dapat dikumpulkan Allah di jannahnya. Ala hadhihi Amin. niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Astagfirullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Jazakumullah Ustadz Wido. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan terima kasih banyak ilmunya Ustadz yang sudah disampaikan kepada kami. Insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan juga teman-teman dari FSG mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Salam sehat semua. Boleh foto bersama dulu nggak? Boleh foto bersama dulu? Iya. Ya, mari Bapak Ibu bisa tolong di-on-kan kameranya untuk kenang-kenangan kita. Tadi aturan ya. Iya. Oke. Siap, yang masih hadir aja. Ada 2 halaman. Halaman pertama dulu. Oke, siap. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Baik. Ya. Oke, Gue kenapa nggak ngetek ya? halaman 2.
1, 2, 3. Baik. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih Yudi. Yudi. Ya, Ya, makasih Bapak, Yudi. Ibu. Makasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Sampai Ibu ketemu semuanya. lagi. Salam Ketemu lagi di sehat. depan. Ya. Wan, makasih. Waalaikumsalam, Sama-sama. Mano. Yudi, Terima Bu. kasih Yud, terima Makasih. kasih Terima Ivan. kasih. Sama Mbak Sulis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin live ya. Assalamualaikum. Budi Yuli, mana sih Budi Yuli? Ini dia Teti. Terima kasih. Oh. Gak bisa di Budi Salam. Yuli nggak kelihatan. Iya, baru pulang maghribi. Dari kampusnya baru pulang maghrib. Mbak Yuli, WA aku dibuka dong Mbak Yuli. Nggak ada, aku buka. Aku tadi lagi fokus ke nilai, jadi WA nggak buka. Kasihan dia lah. Dicuekin asli 2 hari nggak dibuka.